Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Muhajirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan tafsir juz Ammah di surat Al-Asr, Al-Humazah dan Al-Fil. Berkenaan dengan surat Al-Asr, surat Al-Asr ini kata Imam Syafi'i, "Law ma anzalallahu suratan 'alal khalqi illa hadhihi surata lakafathum." Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan surat dalam Al-Quran kecuali surat ini, maka ini sudah cukup menjadi hujah bagi manusia seluruhnya. Nah, kata Imam Syafi'i. Jadi surat ini mencakup banyak sekali hikmah yang mana ini bisa dijadikan sebagai hujah bagi orang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail siapa saja golongan yang tidak merugikan gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala awali ayatnya dengan bersumpah wal asr. Wawunya adalah wawul qasam, yang mana artinya maknanya bersumpah. Nah, kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah saja. Tapi Allah berkehendak untuk bersumpah dengan siapapun apapun dari makhluknya. Nah, jadi makanya Allah terkadang bersumpah dengan Nabi Muhammad, bersumpah dengan masa, bersumpah dengan matahari wasyams, bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan waktu siang, ya, wal laili wan nahari wasyamsi waduha. Nah, ketika Allah bersumpah terhadap salah satu makhluknya, terhadap sesuatu, itu maknanya Allah menganggap sesuatu yang disumpahinya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, yang mana kita sebagai manusia, sebagai makhluk hendaknya memperhatikan apa yang Allah inginkan. Nah, wal asr di sini adalah demi masa, demi waktu. Kata para ulama, mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Saking mulianya waktu tersebut. Karena waktu ini adalah modal dasar, modal hidup manusia. Kita hidup dari waktu. Ya. Kalau waktu digunakan untuk kebaikan, maka hasilnya baik. Kalau waktu digunakan untuk keburukan, hasilnya buruk. Dia jadi modal hidup kita. Dan kita akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Lan tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Akan ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna. Ditanya umurnya digunakan untuk apa? Hei, kamu nanti kamu ngapain kemarin-kemarin? Selama hidup 60 tahun ngapain? Selama hidup 50 tahun ngapain aja? 40 tahun ngapain aja, ditanyakan. Dari usia baligh kita sampai usia meninggal kita. An umrihi fima afna. Wa an syababihi fima ablah. Dan masa mudanya, di-spend untuk apa masa mudanya? Jadi kalau umur ditanya, masa muda ditanya lagi secara spesifik. Ya. Kenapa kok masa muda ditanyakan juga? Padahal udah termasuk ke dalam umur. Kata para ulama, masa mudanya itu masa-masa produktivitas. Sekarang kita semua ini masa muda. Masa 20, 30, 40 itu masih masa muda. Kita masih bisa seger, produktivitas bisa kerja. Ya. Kita akan ditanya, untuk apa di-spend? Apakah cuman untuk mencari uang doang? Allah menciptakan kita bukan buat mencari uang doang. Kan gitu. Tapi juga diniatkan beribadah. Nah, di sini makna al-asr itu ada 2 maknanya. Yang pertama adalah masa, yang kedua adalah waktu asar. Waktu asar di sini sebagaimana ayat Allah, hafizu 'ala shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. As-salatil wusta di sini kata para ulama adalah maknanya salat asar. Sebagian ulama lain bilang itu salat subuh. Tapi yang lebih dekat adalah maknanya salat asar. Jagalah salat, dan Allah bilang hafizus salawat. Jagalah salat. Terus menyebutkan dan salat asar. Jadi asar disebutkan setelah penyebutan salat. Maknanya ada hal yang membedakan antara salat asar dengan salat lainnya. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW bilang, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat 2 dingin dalam waktu dingin. Apa kata ulama? Salat subuh dan salat asar. Karena salat subuh adalah permulaan dari waktu dingin, yaitu malam, kemudian menuju cerah.
Dan waktu asar adalah permulaan ketika matahari sudah mulai meredup menuju waktu malam. Al-bardain. Ya. Jadi maknanya adalah bisa waktu, bisa asar. Kemudian innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Insan, al-insan. Di sini alif lamnya alif lam al-istighraqiyah. Yang maknanya adalah seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Mukmin, kafir masuk ke dalam ayat ini. Al-insan. Jadi bukan biasanya Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyebut al-insan dalam ayat-ayat Makkiyah, ketika ayat itu turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah atau ke Madinah, itu biasanya makna al-insan atau an-nas itu maknanya adalah orang-orang kafir Quraisy. Tapi dalam ayat ini, kata para ulama, maknanya adalah seluruh manusia. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, orang kerja rugi, pengangguran rugi. Semuanya rugi. Kecuali, ada kecualinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala fi khusr, ya. Menyebutkan la fi khusr maknanya dia tenggelam dalam kerugian. Kalau misalkan dia berada di laut, dia bisa tenggelam dalam semuanya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya meliputi dirinya dan dia berada dalam kerugian. Kecuali 4 golongan, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, beriman ini, iman itu ada banyak cabangnya. Sebagaimana dalam sebuah hadits al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yaitu yang paling rendah adalah menyingkirkan batu dari gangguan jalan. Jadi kata para ulama, kita beramal apapun kebaikan itu kadang-kadang termasuk bagian dari keimanan. Makanya dalam sebuah hadits al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Oleh karena itu Al-Imam Al-Baihaqi itu punya kitab namanya Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Yang mana kita bisa mencapai derajat keimanan yang merasakan lezatnya keimanan. Ketika sholat kita merasakan lezat. Baca Quran lezat. Sedekah lezat. Kenikmat. Bagaimana caranya bisa mendapatkan kenikmatan dalam beramal? Caranya adalah memperbanyak cabang-cabang keimanan. Nah, cabang keimanan banyak sekali. Tapi yang kita tahu adalah ada rukun iman. Nah, kenapa kok cabang keimanan banyak tapi yang disebutin cuma 6 doang dalam sebuah hadis? Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini yang menjadi fakta realitanya, Pak. 6 ini saja. Generasi muda sekarang, coba kalau kita tanya anak SMA secara random. Kita pergi ke desa-desa atau ke kota-kota, tanya ke SMA, kamu hafal gak rukun iman? Sekarang udah ada yang gak hafal Pak rukun iman ini. Miris sekali. Ya, miris. Nah, kenapa kok rukun iman ini cuma disebutkan 6 doang padahal banyak cabangnya? Karena inilah yang menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Coba kalau kita lihat 6 ini, mayoritasnya ini berkenaan dengan hal-hal gaib. Iman kepada Allah. Orang ateis nggak percaya adanya Allah. Iman kepada malaikat. Orang-orang ateis nggak percaya adanya malaikat. Iman kepada surga dan neraka, hari kiamat. Mereka nggak percaya kalau kita akan dibangkitkan kembali setelah kita meninggal dunia. Nggak percaya. Makanya berkenaan dengan hal-hal gaib. Ya. Yang seandainya mereka semua ditampakkan, malaikat bisa menampakkan jasadnya kepada mereka, semua bakal beriman. Surga neraka ditampakkan sekarang, semua akan beriman. Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya, semua akan beriman. Tapi nyatanya semua itu gaib. Inilah yang menjadi pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Karena ini menjadi penguji, ujian kita di sini. Ya, kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya. Amanu wa amilus salihat. Dan beramal saleh. Tidak cukup iman kecuali dibuktikan dengan amal saleh. Ya. Wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Menasihati dalam hal kesabaran. Apa makna daripada kebaikan dan kebenaran dan kesabaran? Kebenaran ini maknanya adalah berdakwah. Jadi semua di antara kita ini memiliki tugas dakwah. Dakwah tentang hal-hal yang kita ketahui saja. Ya. Misalkan saya belajar fikih, saya memiliki kewajiban untuk berdakwah tentang fikih. Anda memiliki pengetahuan tentang kewajiban sholat, maka dakwahkan kepada orang tentang kewajiban sholat. Kita diperintahkan untuk berdakwah tentang hal-hal yang maklum minad dini bidarurah. Hal-hal yang semua orang tahu. Semua orang tahu kita wajib menutup aurat. Dakwahkan.
Ajak. Ya, dakwah tidak mesti harus di mimbar, tidak mesti harus buat kajian, tidak harus. Dakwah Anda share status itu bagian dakwah. Anda share poster kajian itu bagian dari dakwah. Anda kemudian mengajak orang lain untuk pergi ke salat berjamaah itu kemudian termasuk bagian daripada dakwah. Dan dakwah ini memiliki ujian. Ya, memiliki ujian. Selembut-lembutnya orang menyampaikan dakwah pasti ada aja yang mencemoohnya. Kan gitu. Makanya kenapa di sini Allah kaitkan, siapa yang menyampaikan kebenaran pasti dia harus bersabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling. Nah, tawassaw ini maknanya saling. Bukan cuman searah doang. Saya saat ini menyampaikan ilmu. Satu ketika saya salah, saya pun harus dikoreksi oleh antum-antum sekalian. Karena saya tidak selamanya benar. Kan begitu. Makanya kita punya kaidah, siapapun yang memiliki kesalahan maka diingatkan. Dan diingatkan dengan cara yang paling baik, dengan metode paling baik. Tidak beramai-ramai dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjut ke dalam surat Al-Humazah. Al-Humazah ini maknanya adalah pencelah, ya. Al-Humazah. Wailun. Di sini Allah mengawali awal surat Al-Humazah dengan wailun. Ya. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan awal surat itu dengan wailun, itu hanya ada dalam dua surat. Surat Al-Humazah dengan surat Al-Mutaffifin. Ya. Surat Al-Mutaffifin itu kaitannya dengan seorang yang merugi, yang dia membuat kecurangan dalam berinteraksi sosial dengan orang lain dalam perkara hartanya. Dia mengurangi timbangan. Harganya dibuat blow up. Kemudian tidak menjelaskan spesifik barang secara jujur. Pokoknya dalam hal berdagang dia nggak jujur. Nah, ini al-mutaffifin. Dalam berinteraksi sosial dia nggak jujur. Hal-hal ekonomi dia nggak jujur. Adapun humazah, ini kaitannya dengan interaksi yang mana bisa menjatuhkan martabat harga diri manusia. Ya, makanya di sini wailun itu maknanya adalah lembah di neraka. Kalau secara bahasa harfiahnya adalah celaka. Tapi wailun itu adalah satu lembah di neraka. Seolah-olah Allah ingin bilang orang yang menjadi pencela dan pengumpat itu tempatnya di lembah neraka paling bawah. Neraka saja udah paling bawah, apalagi lembahnya, kan gitu logikanya. Nah, makanya di sini humazah itu adalah orang yang mengumpat orang lain tapi dari belakangnya. Kalau lumazah itu orang mengumpat keburukan orang lain tapi dari depan. Ya. Jadi kalau humazah itu gibah, buat fitnah, buat namimah, ya. Dia dari belakang, nggak berani di depan. Buat hoax, ya. Ini humazah. Kalau lumazah, ini mencaci maki benar-benar depan orangnya. Ya, benar-benar depan orangnya. Dan Allah celah kedua sifat ini. Orang yang menghina orang lain di belakang maupun di depan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mana mereka mengumpulkan harta dan menghitungnya itu dengan benar-benar penghitungan. Maksudnya gimana? Kata para ulama, jadi orang yang memiliki sifat cinta dengan harta, itu tabiatnya adalah dia nggak mau hartanya berkurang sehingga dicek hartanya terus. Addadah, di sini addadah. Dia tuh pakai fi'il mudha'af kalau dalam nahwu. Itu maknanya adalah benar-benar dihitungnya, selalu dicek. Jangan sampai kurang. Kalau bisa nambah terus. Nah, ini sifat orang yang biasanya mencintai harta secara berlebihan. Berarti kita nggak boleh dong menghitung harta. Boleh menghitung harta bila ada hajatnya. Tapi apabila kita menghitung dalam rangka kita takut harta kita berkurang terus-terusan, gara-gara kita infak dan sedekahkan, ini yang tercela. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Dia mengira bahwa ketika dia ngumpulin harta, itu membuat umurnya bertambah. Membuat umurnya menjadi panjang. Padahal tidak sama sekali. Terkadang justru harta yang dikumpulkan itu menjadi pengurang bagi umurnya. Kok bisa? Nah, kata para ulama, karena dia tersibukkan dengan harta, sehingga umurnya itu dihabiskan untuk nyari duit terus. Gak pikir ada orientasi akhirat. Ya. Sehingga umurnya terasa sedikit. Coba kalau orang yang orientasinya dunia terus, itu dia sulit menikmati manisnya iman. Sulit menikmati rasanya khusyuk dalam sholat. Sulit menikmati rasanya mengeluarkan air mata mengingat dosa-dosa. Sulit rasanya. Karena orientasinya bukan akhirat. Kan gitu. Ya. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutama. Kalla ini maknanya kadang-kadang Allah menyebutkan kalla itu
Sekali-kali tidak, tapi maknanya dalam makna lain adalah haqqan. Sungguh benar-benar. La yumbadanna fil hutamah. Mereka nanti akan dimasukkan ke dalam hutamah. Jadi kata al-hutamah ini hanya ada dalam surat Al-Humazah. Di dalam surat lain itu tidak ada kata al-hutamah. Ya, al-hutamah. Makanya kata para ulama ini dinamai juga dengan sebutan surat Al-Hutamah. Jadi penamaan surat itu diambil dari kata yang mana tidak ada dalam surat lain. Contoh, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu nggak ada dalam surat lain. Nggak ada penamaan sapi di dalam surat lain. Kecuali surat Al-Baqarah. Makanya Al-Baqarah dinamakan surat Al-Baqarah. Begitu. Ya. Jadi banyak penamaan-penamaan surat ini adalah ijtihadnya para ulama. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu al-hutamah? Ya. Al-hutamah ini nama jenis neraka. Oleh karena itu neraka itu banyak macam-macamnya. Sebagaimana surga punya banyak pintu, maka neraka pun punya banyak jenis-jenisnya. Ya. Narullahil muqadah. Dia adalah api atau neraka Allah yang dinyalakan. Nah, di sini Allah menisbatkan neraka milik Allah, narullah. Seolah-olah ini neraka yang benar-benar disiapkan oleh Allah untuk mereka. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana membakar sampai dalam hati. Jadi kata para ulama, kalau di api neraka itu berbeda dengan api di dunia. Kalau api di dunia, ketika membakar sesuatu, dia itu membakar bagian luarnya dulu. Ya, kita bakar misalkan ini, kita bakar ini. Itu yang pasti kena kebakar adalah bagian luarnya. Setelah itu bagian dalam. Kalau di neraka nanti, itu bagian dalam dulu yang kebakar. Jadi dibakar dari luar, tapi yang kebakar bagian dalam. Gimana sakitnya jantung dan hati kebakar? Sakit sekali, kan gitu. Makanya di sini siksa api neraka adalah dibakarnya bagian dalam dulu. Mengapa kok hati yang juga kebakar? Nah, karena di situ letaknya dia kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Ya, kecintaan berlebihan terhadap dunia, makanya hatinya dibakar. Karena letak di situlah sumber penyakit. Ya, makanya idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasad kulluh ala wahyal qalb. Hati itu katanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia benar maka seluruh tubuh jadi benar. Kalau dia baik seluruh tubuh jadi baik. Kalau hati benar, panca indera benar. Kita tidak mau melihat kecuali yang halal saja. Kalau hati baik kita nggak mau mendengar kecuali yang benar-benar saja. Kalau hati baik maka kaki ini nggak akan melangkahkan kecuali ke tempat-tempat yang benar-benar saja. Tapi sebaliknya, kalau hati sudah buruk, seluruh jasad pun akan ikut buruk kena imbasnya. Ya, maka sumbernya adalah di hati. Dia adalah pemimpin jasad, sayyidul jasad, pemimpinnya jasad tubuh kita. Ya. Kemudian innaha alaihim muqsadah. Ya, sesungguhnya api itu akan ditutup rapat-rapat. Jadi pada saat itu neraka itu ditutup rapat-rapat sehingga mereka ketika mau keluar nggak akan mampu untuk bisa keluar dari api neraka. Nah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala apabila mereka memiliki secuil keimanan. Ya. Makanya nanti akan dicari siapa dari hambaku yang memiliki mithqalu habbatin min iman. Dicari oleh Allah dari penduduk neraka, siapa di antara hambanya yang memiliki secuil keimanan, maka akan ditarik dan bisa masuk ke dalam surga. Fi 'amadin mumaddadah, dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi kata para ulama ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yaitu penutup pintu-pintu neraka adalah tiang-tiang yang panjang yang nggak mungkin mereka bisa melewati. Ada juga tafsiran lain yang mengatakan bahwa fi amadin mumaddadah artinya adalah mereka benar-benar diikat kemudian dibakar hidup-hidup. Ya, seperti apa? Kambing guling. Ya, gitulah kurang lebih. Nauzubillah. Masuk kita ke dalam surat Al-Fil. Nah, surat Al-Fil ini adalah surat yang masyhur sekali ya. Sebagaimana kita tahu asbabun nuzulnya, bahwa ada tentara dari Abrahah Yaman. Nah, Abrahah ini adalah tentara Nasrani. Ya. Dia berbeda dengan Najasyi. Jadi Najasyi dan Abrahah itu gelar, bukan nama. Jadi salah kalau kita bilang namanya Najasyi. Najasyi itu bukan. Najasyi itu gelar. Sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi dia gelar. Ya, gelar. Makanya ada Fir'aun 2, Fir'aun 1, karena banyak Fir'aun. Ya, karena itu gelar. Sebagaimana kalau misalkan misalkan sekarang Sultan. Nah, ada Sultan di Yaman, bukan Yaman, di Oman, ada Sultan juga di Dubai, kan beda-beda kan nama jenis gelarnya. Begitu pula raja di Inggris juga beda gelarnya kan. Nah, jadi ini gelar. Abrahah ini adalah
pemilik kerajaan ketika itu di Yaman. Nasrani kerajaannya. Dan pada saat itu dia itu membuat istana yang megah sekali, bukan istana sebenarnya, gereja. Dia membuat gereja yang tujuannya untuk menandingi Mekah, yang sangat megah sekali. Semuanya dihiasi dengan perhiasan yang sangat megah. Nah, makanya pada saat itu ada istilah Quraisy. Jadi bentuk bangunannya sangat megah sehingga semua orang sering mengunjungi itu. Karena memang sudah diniatkan oleh raja tersebut, dia ingin penduduk Arab semuanya itu jangan pergi lagi ke Mekah untuk beribadah. Cukup mereka pergi ke gereja ini saja untuk beribadah. Nah, tujuannya itu seperti itu. Kemudian ini membuat orang Quraisy geram. Karena tempat ibadah yang betul-betul agama samawi adalah Islam, itu gak akan dikunjungi lagi oleh orang-orang Arab di Yaman. Begitu kan, orang-orang di Arab di daerah lainnya juga gak akan mengunjungi lagi. Maka orang-orang Quraisy ketika itu ini berinisiatif pergi ke sana, kemudian membuat kekacauan di sana, ya, sehingga Abraha marah pada saat itu, kemudian berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi begitu pada awal ceritanya, ya. Kemudian setelah itu bawalah Abraha banyak pasukan, ya. Ada belasan gajah, dan yang ditunggangi oleh Abraha raja ini adalah gajah yang bernama Mahmud, disebutkan oleh ahli tafsir namanya Mahmud, dan itu adalah hadiah daripada Raja An-Najasyi. Ya. Pada saat itu Raja An-Najasyi kasih dia. Dan dia ini gajah yang belum pernah ada sebelumnya, sangat besar sekali gajahnya. Ya. Nah, ketika sampai di ujung kota Mekah, semua harta benda orang-orang Mekah itu disita oleh Abraha, diambil oleh dia. Ya. Kemudian ketika sebelum sampai masuk Mekah, Abraha ini sempat nyariin Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dia ini segan ngelihat kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena postur tubuhnya itu besar dan tampan. Ya. Jadi segan, semua orang pun segan kalau melihat Abdul Muthalib. Ya. Makanya banyak dari riwayat Nabi Muhammad itu mirip sekali dengan kakeknya, ya, karena ketampanannya. Nah, pada saat itu sebelumnya ini sangat kagum sekali kan Abraha ini dengan Abdul Muthalib, karena dia pemimpin kota Mekah ketika itu. Tapi ketika diajak ngobrol oleh salah satu penerjemahnya, jadi kan bahasanya beda, jadi dia butuh penerjemah. Coba tanya ini ke Abdul Muthalib, dia maunya apa? Ya, ini saya mau ngancurin Ka'bah, dia maunya apa? Tanyain. Kemudian apa jawab Abdul Muthalib? Ini jawaban yang sangat masyhur sekali. Ana Rabbul Ibil, walil Ka'bati Rabbun yahmiha. Saya cuma minta balikin 200 unta saya. Adapun Ka'bah udah biarin, itu ada yang punya, Allah yang punya, dan Allah lah yang akan menjaga Ka'bah tersebut, bukan saya. Saking pasrahnya kepada Allah. Ya. Masyhur sekali perkataan ini. Kemudian Abraha ini bingung. Ini kok pemuka kaum, Ka'bahnya, simbol keagamaannya yang mana sudah beratus tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya itu sudah dijadikan sebagai pusat keagamaan, mau dihancurin, kok dia malah mintanya onta, mintanya hartanya dia, bukan ingin dijaga Ka'bahnya, kan gitu. Nah, kemudian akhirnya seluruh orang-orang Quraisy ketika itu ini pergi ke gunung-gunung di malam harinya, karena pasukan Abraha ini akan menyerang dari pagi hari. Ya. Begitu mau menyerang pagi hari, gajahnya ini nggak mau berdiri, Pak. Ya. Nggak mau berdiri dia. Kalau disuruh arah balik, dia berdiri. Arah kanan, arah kiri mau berdiri. Tapi begitu ke arah Ka'bah, dia nggak mau berdiri. Sampai ditusuk, Pak, kuping gajah itu tetap nggak mau berdiri. Ya. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah ingin melihat langsung, membuat mereka ini melihat keagungan Ka'bah dan menjadi peristiwa yang sangat besar ketika itu. Kemudian orang-orang Quraisy yang ketika itu sedang berada di gunung-gunung, sebagaimana kata Ikrimah, itu melihat ada burung-burung yang datang dari arah laut. Dari arah laut, burungnya berwarna hijau dan paruhnya itu seperti paruh binatang buas, bukan seperti burung biasa. Ya. Namanya bukan burung ababil. Jadi kalau ababil itu maknanya adalah sifat. Dia itu sifat yang mana bergerombolan, berkelompok.
Ya, tarmihim bihijaratin min sijil. Ya kan ababil, ya kan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi ini bukan jenis burung, tapi ini hanya ada burung yang pada saat ketika itu. Dan mereka ini membawa burung-burung ini membawa 3 batu, satu burung 3 batu. Di apa nih? Di congornya. Kemudian di kedua ininya. Kedua tangannya itu ya. Ya, kedua cengkramannya itu dia bawa. Itu batu-batunya itu seukuran biji keledai. Apa kedelai sebenarnya. Kedelai ya. Biji apa kacang adas, seukuran kacang adas. Tapi itu berbentuk api ya. So, ada apinya begitu. Yang mana ketika mengenai mereka itu mereka pasti akan kerasa gatal-gatal. Ada yang rasa gatal-gatal, ada yang kena langsung kebelah badannya. Ada juga yang gatal-gatal itu, nah gatal-gatalnya ini menjadikan mereka itu garuk-garuk langsung meninggal. Sampai kulitnya lepas, bahkan jantungnya pun copot gara-gara menggaruk-garuk badannya. Nah, makanya di sini, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka itu dibuat Allah seperti daun yang kegigit ulat. Nah, bayangkan Pak, ini kita garuk-garuk sampai benar-benar kelihatan daging dalamnya. Ya. Nah, makanya ketika itu seluruh pasukan Abraha itu nggak semuanya meninggal, tapi mayoritas meninggal. Abrahanya itu Allah Subhanahu Wa Taala nggak langsung buat mati di Ka'bah, tapi dia dari perjalanan pulang dari Ka'bah ke Yaman itu dia garuk-garuk badannya dan baru meninggal pas di Yaman. Jadi garuk copot kulitnya, garuk copot sampai Yaman baru meninggal. Dan kata para ulama ketika sampai Yaman itu jantung sama lambungnya sudah copot. Saking merasakan kepedihan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia ingin menghinakan agamanya, agama Islam, gitu. Nah, oleh karena itu kata para ulama, mengapa kok nggak semuanya meninggal pada saat itu? Ini agar menjadi kuasa Allah. Karena yang nggak meninggal itu Allah buat cacat. Ya. Makanya di zaman Nabi Aisyah itu ketika itu pernah melihat ada seorang yang matanya buta, kemudian tubuhnya ini penuh cacat dan menjadi pengemis. Ya. Ketika ditanyakan, dulu dia pernah ingin menghancurkan Ka'bah bersama pasukannya Abraha. Ya. Nah, sebagian misionaris atau sebagian orang-orang ateis ini mengingkari adanya peristiwa ini. Padahal peristiwa ini sangat nyata, sampai-sampai dijadikan sebagai penanggalan. Tidaklah suatu peristiwa dijadikan sebagai sumber penanggalan kecuali peristiwanya sangat penting sekali. Kan gitu. Nabi Muhammad SAW lahir 50 hari setelah peristiwa ini. Ya. Makanya beliau disebutkan lahir di Amul Fil. Seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwa siapapun yang ingin menghinakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala maka ia akan dihinakan. Dan Allah langsung ingin mengutus ini bahwa ada nanti seorang nabi yang juga menjadi penjaga Ka'bah. Nah, begitulah hikmah daripada lahirnya Nabi Muhammad SAW di tahun gajah pada peristiwa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? InsyaAllah ya cukup. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Pak ya.